Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelumnya, semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat, diberikan selalu kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, baik teman-teman. Yang pertama itu dalam uji validitas dan reliabilitas itu ada pengumpulan data, kemudian instrumen pengumpulan data dan alat pengumpulan data atau kuesioner penelitian. Ini adalah 4 syarat kuesioner penelitian. Yang pertama ada data yang diperoleh. Data yang diperoleh itu harus mudah diolah. Kemudian kedua relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya mudah ditanyakan dan mudah dijawab. Inilah teman-teman keempat syarat kuesioner penelitian. Nah, kemudian kuesioner yang sudah disusun itu belum berarti langsung dapat digunakan. Kenapa? Kuesioner itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner dapat digunakan sebagai alat penelitian jika sudah kita melakukan pengujian dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang kurang memiliki validitas dan reliabilitas itu maka akan menghasilkan kesimpulan yang bias atau mantul atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, bahkan bertentangan dengan kelaziman. Jadi perlu teman-teman pahami itu kuesioner yang kita sudah susun itu jangan dulu langsung kita gunakan sebagai alat ukur penelitian. Kita harus lakukan dulu uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang kita susun. Nah, ini adalah prinsip uji validitas dan reliabilitas. Nah, mungkin langsung saja ke sini ya. Nah, ini ada 4, setidaknya ada 4 prinsip uji validitas dan reliabilitas. Tidak valid dan juga tidak reliable, reliable dan valid, reliable tapi tidak valid, valid tapi tidak reliable. Nah, ini adalah keempat prinsip uji reliabilitas dan validitas. Nah, yang pertama reliable tapi tidak valid, menembak sasaran secara konsisten. Nah, ini ya. Kedua itu valid tidak reliable. Nah, ini tidak valid dan juga tidak reliable, reliable dan valid. Nah, ini. Jadi teman-teman harus pahami uji validitas dan reliabilitas itu memiliki prinsip, ada setidaknya 4 prinsip validitas dan reliabilitas. Nah, langsung saja ya di validitas. Validitas itu berhubungan dengan suatu mengukur apa yang seharusnya yang akan kita ukur. Validitas penelitian itu menyatakan derajat ketepatan, kemudian kesesuaian alat ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya yang akan diukur. Uji validitas itu adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu untuk mengukur apa yang diukur gitu. Jadi di uji validitas itu digunakan untuk menunjukkan sejauh mana sebagaimana sudah sebagaimana alat ukur yang kita gunakan itu valid dan tidak validnya gitu. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut gitu. Jadi kuesioner yang kita susun kalau sudah valid, sudah mampu menanyakan apa yang misalkan yang kita tanyakan tentang A, terus contoh saya ulangi, misalnya yang tujuan penelitiannya kita tentang A, kemudian kita tanyakan itu tentang A, nah itu valid gitu. Tapi kalau misalkan sebaliknya yang kita tanyakan tujuan penelitiannya kita A, maka yang menjadi pertanyaannya itu adalah B, nah itu tidak valid. Nah, makanya harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas itu. Nah, ini contohnya. Misalkan kita mengukur tentang kepuasan pasien atau sarana pelayanan di rumah sakit. Tapi tidak tepat jika kita bertanyanya itu tentang kegiatan sehari-harinya, tentang kegiatan sehari-hari pasien atau perawat atau dokter yang ada di situ. Nah, itu tidak apalagi namanya tidak valid.
Nah, harusnya itu kita kalau misalnya kita ukur tentang kepuasan pasien, nah itu yang harus kita ukur gitu. Yang harus kita tanyakan mengenai sebagaimana sih kepuasannya seorang pasien di rumah sakit rumah sakit B misalnya, atau rumah sakit X gitu. Contoh lain, jika mengukur berat badan bayi maka tidak valid jika menggunakan timbangan beras gitu. Nah, ini juga sama. Kita mau mengukur timbangan berat badan, tapi kita menggunakan timbangan beras atau timbangan yang bukan timbangan khusus untuk berat badan. Nah, nanti hasilnya juga tidak akan valid. Lanjut. Nah, pengujian validitas dengan menggunakan SPSS menggunakan teknik korelasi produk momen antara skor tiap butir kuesioner dengan skor total atau jumlah skor kuesioner. Instrumen dikatakan valid jika nilai korelasinya atau kuesionernya adalah positif dan nilai probabilitasnya korelasi. Nah, ini seperti ini. Nilainya akan seperti ini. Gitu. Kalau sudah valid ya. Atau nilai R hitung berkecil tabel. Nah, misalnya ini validitas arah tabel. Interval koefisien korelasinya ini 0,080 sampai 1,0000. Sangat kuat. Tingkat hubungannya sangat kuat. Misal ini ya. Misal. Nah, contoh. Ini adalah contoh kuesioner untuk mengukur pengetahuan tentang kesehatan gigi mulut dan mulut pada anak SD. Nah, ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Kemudian dalam kuesioner di sini harus diberikan skor nilai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan, misalnya dengan kriteria 2 untuk jawaban yang paling benar, 1 untuk jawaban mendekati benar, 0 untuk jawaban salah. Nah, nanti di sini disimpan skor-skornya dalam penelitian itu, dalam kuesionernya. Misalkan di jawaban A 2 kali, itu kita simpan dengan jawaban dengan skor 2 atau jawaban paling benar, 1 untuk mendekati benar, dan C ini untuk 0 untuk jawaban salah. Kenapa? Ini untuk langkah-langkah untuk memudahkan penelitian teman-teman nanti gitu. Lanjut. Nah, ini cara untuk pengoperasian SPSS. Pertama kita harus download dulu ya. Teman-teman harus download dulu SPSS-nya di Chrome atau di Google gitu. Cari saja, ketik SPSS. Nah, kemudian ketika sudah download, kita sudah install. Nah, nanti ini teman-teman klik start, ketik SPSS atau klik SPSS, atau pada nanti ya kalau misalkan sudah ditampilkan di menu desktop komputer atau laptop teman-teman sekalian, itu diklik 2 kali saja, ditekan itu, nah untuk dioperasikan. Nah, nanti ini adalah nanti tampilannya ini akan seperti ini contoh SPSS-nya gitu. Ini adalah menu bar, yang di atas ini adalah menu bar, ini adalah menu toolbar, kemudian ini adalah kolom variabel. Nah, ini ya, ini data view, variabel new. Kalau misalkan kita mau buat data baru, data tambahan, misalkan di sini kita sudah isi data, kita mau ingin lagi buat data lagi, nanti kita klik ini gitu. Nah, ini tampilannya ya, SPSS-nya. Cara membuat data baru, misalkan ini adalah kita mengukur ini usia siswa, nilai siswa, jenis kelamin. Ini kita isi apa ya, usia siswa. Nah, seperti ini. Nanti pada baris pertama isi dengan keterangan berikut di tiap-tiap kolom. Name, ini baris pertama. Nama, kemudian di type-nya itu numerik, ini weight-nya ini kita ketikkan angka 8, desimalnya itu yang ini desimal 0, kemudian label usia siswa. Nah, untuk value missing kolom I like measure diabaikan saja. Yang ini ya. Nah, di sini. Ini kita hilangkan saja dulu. Yang kita pakai yang di sini saja. Oke. Seperti itu. Dan kemudian pada
Nah, kemudian pada baris kedua isi dengan keterangan berikut ini. Tiap-tiap kolom, nah nilai name-nya itu kita isi dengan nilai, kemudian type itu numerik, ini baris kedua ya, di baris kedua. Kemudian weight-nya itu 8, angka 8, desimalnya 0. Nah, nilai siswanya di labelnya ini nilai siswa, ini nilai siswa. Untuk value missing, yang tadi itu nanti akan diisi juga nanti, tapi kita abaikan dulu. Yang ini nanti fokusnya di sini saja dulu. Nah, selanjutnya, nah pada baris ketiga isi dengan keterangan berikut. Ini baris ketiga. Name ini ditulis dengan kelamin, kemudian type numerik, weight-nya 1, ke 1, desimalnya 0, labelnya ini jenis kelamin siswa. Jenis kelaminnya apa? Kita tulis. Setelah itu di value ini, pada value nanti muncul di value keterangan non. Di sini ini ada tanda seperti ini. Nah, klik itu tuh icon yang ini tuh. Kemudian di value 1 nanti itu akan muncul label pria, kita tombol add. Nanti kita add. Kita tekan tombol add-nya. Sama juga nanti kalau misalkan di label wanita itu kita klik add juga. Setelah kita add baru kita klik OK. Nah, setelah itu missing non, missingnya di mana missing ini? Non. Tadi kan value-nya kita sudah isi di sini. Nah, kita sudah add semua dari label pria dan wanitanya. Terus di missingnya ini tetap masih non. Kolomnya 8, like right, kemudian make sure skal. Kita tulis skal. Nah itu. Setelah itu kita langsung masuk ke reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Jadi reliabilitas ini adalah alat untuk dilakukan sebagai apakah sudah layak digunakan, apakah ini sudah konsisten, apakah ini sudah bisa digunakan. Bagaimana alat ini bisa digunakan dan bisa dipercaya, bisa bisa diandalkan atau bisa dipercaya pada kuesioner penelitiannya nanti gitu. Alat ukur reliabilitas jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Kuesioner reliabilitas jika jawaban kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Langsung contoh, mengukur tinggi seseorang menggunakan meteran kayu walaupun dilakukan pengukuran berkali-kali maka hasilnya akan tetap sama gitu. Berbeda jika alat ukurnya menggunakan plastik. Jelas pasti akan berbeda. Yang maksudnya tadi ini kalau misalkan kita lakukan alat pengukuran jangan kabel tinggi atau panjang ini kita menggunakan meteran tuh, kabel ini kita lakukan meteran, hasilnya akan tetap sama. Beda kalau misalkan kita hanya mengukur pakai begini saja. Nah, ini pakai tangan saja seperti ini. Misal kita ukur pakai tangan seperti ini. Kelihatan ya? Seperti ini. Nah, ini sampai sini. Ini kita tidak akan tahu, pasti akan berbeda hasilnya dengan kita mengukur pakai meteran gitu. Atau ada contoh kayak sini. Wah, ada meteran. Sorry. Lanjut ya. Oke, begitu pun dengan sama. Oke. Nah, contohnya ini. Ini tentang data terkait keselamatan kerja pada pabrik. Keselamatan pekerja pada pabrik ya.
terdiri dari 10 variabel ordinal. Nah, ini keterangannya sangat angka 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 itu ragu-ragu ya, tertutup ya di sini. 4 setuju dan 5 sangat setuju, sehingga digunakan tipe numerik dengan nilai desimal 0. Numerik, tipe datanya numerik, desimalnya 0. Name. Ini daftar pertanyaannya ini, yang ini. Oke, lanjut. Tunggu dulu, kembali di sini dulu. Ini contohnya ya. Di sini ini 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan di sini. Untuk contoh pertanyaannya seperti ini. Seperti ini contoh pertanyaannya. Teman-teman baca saya ya. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah tadi pilih variabel yang akan dianalisis dengan memindahkannya ke kolom item. Jika digunakan dapat menekan Ctrl Shift. Kalau kita tekan Ctrl Shift lalu pilih item pertama, kemudian klik item terakhir untuk mempercepat proses memilih. Ini skala reliabilitas. Seperti itu ya. Nanti dicontohi seperti di gambar saja. Teman-teman bisa mencontohi seperti yang digambar saja. Pada opsi model pada gender reliabilitas analisis, pilih alpha untuk ulangi. Pada opsi model pada gender reliabilitas analisis alpha, uji alpha Cronbach, klik statistik. Tadi kan diklik yang ini tadi. Nah, ini klik yang ini toh. Nanti akan muncul seperti ini. Waduh, kelewatan. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik yang paling terakhir toh, klik yang paling terakhir toh. Ini dulu ke bawah, klik yang paling terakhir, lalu diklik yang ini. Setelah itu nanti setelah itu akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti perhatikan saya seperti ini gambar. Setelah di oke, nanti kita klik statistik. Nah, ini tuh. Tadi setelah itu tuh ini tuh scale tuh, baru continue. Setelah continue hasilnya akan keluar seperti ini, case process summary. Berikut contoh case process summary. Ini contohnya. Valid, execute total 20, 100%, 100% kevalidan. Itu hasilnya ya. Nah, reliabilitas statistik hasil pengujian. Nah, ini 10 dari 10, totalnya itu 0,660 dari 10 item variabel. Itu valid ya. Nah, item total. Pada tabel ini kita diketahui perubahan nilai Cronbach jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Hal ini dapat digunakan apabila dirasa nilai Cronbach alpha masih belum mencukupi untuk penelitian bersangkutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Teman-teman nanti ikuti saja tutorialnya seperti gambar yang saya tampilkan di PPT. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, kemudian bagikan jika ini memang bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam proses presentasi saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kita ingin diskusi, tulis saya di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi. Saya juga masih belajar terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.